Jadi, orang-orang di India Timur Laut ini penampakannya juga nggak kayak orang India. It's our own country, we don't need to run anywhere else. Sering banget mereka didiskriminasi. Cuma karena kelihatan kurang. Jadi, pas gue bahas Ziona Chana waktu itu, si orang dengan istri paling banyak di dunia, di situ banyak banget yang nanya, "Bang, ini orang India, kok mukanya Cina?" Ini terima kasih ya yang udah nanya ya. Gue jadi nangkep celah-celah konten nih dari pertanyaan lu. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa ada orang India yang nggak kelihatan kayak orang India. Malah lebih kayak orang Asia. Padahal mereka beneran lahir dan tinggal di wilayah India. Di Learning by Googling. Oke, jadi orang-orang India yang kelihatan nggak India ini, mereka tuh biasanya berasal dari daerah India Timur Laut. Tapi sebelum kita bahas tentang orang-orang di India Timur Lautnya ini, kenapa mereka bisa beda, gue mau jelasin dulu soal kondisi geografis di India Timur Laut. Jadi, kalau kita lihat dari peta ini, di sini kelihatan kalau India Timur Laut itu adalah sebuah kawasan di India yang letaknya tuh paling timur. Berbatasan sama Nepal, Bhutan, Cina, Bangladesh, dan Myanmar. Nah, yang menarik, wilayah India Timur Laut ini dikenal juga dengan julukan The Seven Sisters. 7 saudara perempuan. Kenapa dijulukin gitu? Karena awalnya di wilayah India Timur Laut ini nih cuma ada 7 state. Cuma ada 7 negara bagian. Kalau sekarang sih ada 8 ya, tapi dulu cuma 7. Ada Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, dan Tripura. 7 tuh pas tuh. Nah, waktu peresmian Tripura, Manipur, sama Meghalaya di tahun 1972, di situ jurnalis Jyoti Prasad Saikia nyebut daerah-daerah itu dengan julukan The Seven Sisters. Karena kekayaan alam mereka yang cantik banget. Dan juga karena mereka emang saling bergantung satu sama lain. Kayak antar saudara perempuan. Terus, kalau kita misalnya lagi ada di mainland India, dan kita pengen pergi ke daerah timur laut, buat nyampe sana, kita harus ngelewatin celah kecil yang disebut koridor Siliguri. Kelihatan kan ini celahnya ya? Ada tuh kan? Lu perhatiin deh, kelihatan kan ya? Ada celah kecil antara Nepal sama Bangladesh. Nah, celah inilah yang dinamakan koridor Siliguri. Atau biasa disebutnya juga koridor leher ayam. Ya soalnya kalau lihat dari petanya, emang India ini bentuknya kayak ayam sih ya. Yang mainland Indianya itu badan ayamnya, yang timur laut itu kepala ayamnya. Nah, koridor Siliguri ini adalah leher ayamnya. Nah, koridor leher ayam ini, dia nih terletak di negara bagian Assam. Dan kebetulan Assam ini adalah negara bagian pertama di India Timur Laut. Jadi, kalau lu mau ke negara bagian lain di daerah Timur Laut, itu lu pasti harus ngelewatin Assam dulu. Atau ibaratnya, kalau lu mau ngedeketin sister-sisternya, lu harus ngelewatin sister yang paling tuanya dulu. Bisa pas gitu ya. 500 से ज्यादा गांव बना चुका है, लेकिन भारत भी उसकी मुस्तैदी से जवाब देने की तैयारी में है. Nah, karena letaknya yang emang cenderung terpisah sama mainland India, jadi orang-orang di India Timur Laut ini penampakannya juga nggak kayak orang India. Mereka lebih mirip sama tetangga-tetangganya di Asia Timur atau di Asia Tenggara. Dan dipercaya orang-orang India Timur Laut ini mereka kebanyakan adalah keturunan ras Mongoloid. Bukan orang India jadi basicnya. Kalau menurut India Gandhi National Center for the Arts, di situ disebut di zaman dulu kelompok-kelompok etnis dari wilayah sekitar India Timur Laut ini nih emang banyak yang merantau ke sana buat nyari tanah subur dan sumber air. Sampai akhirnya kemudian mereka nih menetap di sana. Jadi karena orang-orang yang merantau ke India Timur Laut ini nih datang dari banyak negara di sekitarnya, ada Bhutan, Bangladesh, Myanmar, dan segala macamnya kan tadi, karena mereka datang dari banyak negara itu, akhirnya penduduk yang ada di India Timur Laut sekarang pun jadi beragam. Dan background orang-orang India Timur Laut yang beragam ini bisa dilihat dari jumlah suku dan bahasa di sana. Emang ada berapa jumlahnya? Ada sekitar 166 suku dan lebih dari 200 bahasa di sana. Ini kan banyak banget ya. Padahal 7 dari 8 negara bagian di sana
secara berturut-turut adalah negara bagian dengan populasi terendah di India. Makanya akhirnya terasa lebih spesial lah keberagaman di India Timur Laut ini. Karena sebenarnya jumlah penduduk mereka itu dikit, tapi jumlah suku dan bahasanya itu banyak banget. Oke, keren sih ini sih. Dan yang hebat lagi, selain keragaman etnisnya, angka melek huruf di India Timur Laut ini juga tinggi. Kalau berdasarkan sensus pemerintah India di tahun 2011, tingkat melek huruf di India Timur Laut itu tuh mencapai 79,64%. Dengan yang tertinggi tuh ada di Mizoram sebesar 91,58%, sama yang kedua tuh di Tripura sebesar 87,75%. Dan ini, angka-angka ini nih lebih tinggi dari tingkat melek huruf nasional India yang ada di level 74,04%. Wah, mantap ya Timur Laut ya. Migrated from China itself, from Mongolia. I think I heard they. Huh? Simlang. Okay. We're not, so we can't really tell for sure because there are very limited researches that have been done. But politically speaking, I think we can be regarded as Indians because we are part of the Indian continent. Dan sebenarnya, kalau kita ngomongin perbedaan antara orang-orang di mainland India sama India Timur Laut, itu tuh sebenarnya yang beda tuh bukan cuma tampilan fisik mereka aja. Kepercayaan dan budayanya juga bener-bener beda banget. Kayak contohnya misalnya, mayoritas penduduk di wilayah Nagaland, Mizoram, dan Meghalaya itu agamanya Kristen. Ini kan beda banget ya sama di mainland India yang mayoritas itu agamanya Hindu. Dan buat budayanya, kebanyakan budaya mereka tuh cenderung lebih mirip sama budaya-budaya di Asia Tenggara. Salah satu contohnya misalnya bisa kita lihat di suku paling tua di sana, suku Apatani, yang punya tradisi nyumbat hidung mereka dan nato wajah mereka. Di mainland India nggak ada nih tradisi kayak gini nih. Kenapa mukanya digituin? Kalau menurut Atlas of Humanity, awalnya hal ini mereka lakukan karena dulunya di sana tuh sering ada pemuda-pemuda dari suku tetangga yang suka nyolek cewek-cewek Apatani. Saking cantiknya cewek-cewek Apatani ini. Dan gara-gara kasus-kasus penculikan ini, akhirnya ketua suku Apatani nyuruh para cewek-ceweknya buat nyoret-nyoret muka mereka. Biar muka mereka nih nggak kelihatan cantik lagi. Biar nggak ada yang diculik lagi. Ngedengernya agak-agak sebel juga ya. Solusinya tuh bukan, ayo kita tingkatkan keamanan di sini, biar tidak ada lagi penculikan. Bukan gitu, tapi malah kamu diculik. Kamu sih mukanya terlalu cantik. Coba dijelek-jelekin deh. Pasti nggak ada yang mau nyulik lagi. Ya, dua-duanya sama-sama solusi sih. Dan akhirnya, seiring berjalannya waktu, praktek ini nih berubah jadi tradisi turun-temurun. Yang sekarang dipercaya malah nambah daya tarik wanita-wanita suku Apatani. Iya, akhirnya sekarang malah jadi standar kecantikan baru. Nah, karena penampakan orang-orang India Timur Laut yang emang beda dari mayoritas orang India, akhirnya nggak jarang mereka jadi sasaran utama diskriminasi etnis di India. Nah, ini nih mulai nyebelin nih. Sering banget mereka didiskriminasi, cuma karena kelihatan kurang India. Dan diskriminasi ini bikin hidup mereka cukup sulit nih jadinya nih. Contoh deh nih, satu. Jadi, walaupun angka melek huruf di Timur Laut itu tinggi banget, tapi pas mereka nyoba merantau ke kota-kota gede di mainland India, itu ternyata mereka susah banget buat dapat kerja. Ditolak kerja mulu mereka, cuma karena suku atau ras mereka. Mainland the Rohian, North East India hi min hu sang lutuk to lo se India khole tui diktak kan ni ti hi min lo siat saksela kan mela dang lam awang le kan nun phung le kan thil du zong te adang lam awang ma in. Bahkan pernah juga nih di hari kemerdekaan India di tahun 2012 pernah terjadi mudik massal, atau bisa dibilang juga ini nih migrasi besar-besaran orang Timur Laut dari Bangalore. Semua orang Timur Laut yang tinggal di Bangalore pada rame-rame balik ke Bangalore. Kenapa pada balik? Karena tersebarnya broadcast message atau pesan beruntun yang berisi ancaman.
Ancaman supaya orang-orang timur laut pulang ke kampung halaman mereka. Kalau sampai mereka masih stay di Bangalore, bakal dihabisin mereka. Gitu kira-kira isi broadcast message-nya. Dan ya udah, takutlah semua orang timur laut di situ. Mudik langsung mereka pada. Menurut India Today, seenggaknya ada 30.000 orang yang terdiri dari pelajar dan pekerja di Bangalore yang secara serempak berebutan buat pulang ke wilayah timur laut. Pengen cepet-cepet pulang mereka sebelum dihabisin. Terus kalau menurut The Hindu, gara-gara kejadian ini, polisi dan Departemen Dalam Negeri India nih jadi dikritik keras. Karena mereka dianggap nggak bisa ngasih rasa aman ke orang-orang dari India Timur Laut. Padahal udah jelas-jelas mereka juga orang India, warga negara India. Cuma penampakannya aja yang beda. Dan kalau mungkin lu penasaran, itu kan broadcast nggak jelas doang ya. Itu kan hoax doang ya. Kok pada percaya? Jawabannya, karena di mainland India udah sering banget terjadi diskriminasi ke orang-orang India Timur Laut. Khususnya diskriminasi yang menggunakan kekerasan. Contohnya apa? Pernah nih kejadian. Ada pemuda Timur Laut yang dipukulin sampai tewas di New Delhi. Cuma gara-gara fisiknya kelihatan beda. Terus di 2016, ada 2 orang dari Mizoram yang dipukulin juga di Bangalore. Cuma gara-gara mereka nih nggak bisa ngomong bahasa setempat. Terus ada juga 2 pelajar dari Nagaland yang disiksa secara brutal selama berjam-jam di Goregaon. Dan orang-orang yang nyiksa ini, pas diperiksa, ternyata mereka nih emang punya mindset, kalau ada orang Timur Laut yang berani kesini, bakal kita habisin. Dan ya itulah, emang separah itu diskriminasi yang dialamin orang-orang India Timur Laut. Cuma gara-gara mereka nih kelihatan beda. Makanya pas broadcast tadi kesebar dan ngeliat track record yang udah ada, ya percaya-percaya aja udah mereka kalau mereka bakal dibantai. Andai kata mereka stay di Bangalore. Aduh, emang minoritas ya nggak di mana-mana ya nasibnya ya. It's our own country. We don't need to run anywhere else. Yesterday also we given assurance to them also, all the leaders, that we will protect the interest of Northeast people, nothing to worry. Bangalore is safe, Northeast people is safe. Padahal ya, kalau lu mau tahu, wilayah Timur Laut India ini nih sebenarnya juga punya banyak kelebihan dibanding wilayah mainland India. Kayak bentang alamnya yang terkenal indah banget. Terus orang-orangnya juga dari kecil mereka tuh udah pada jago olahraga. Terutama sepak bola sama tinju. Bahkan jagoan tinju wanita India, Mary Kom, ini dia nih berasal dari Manipur. Berasal dari daerah Timur Laut. Jadi walaupun dia udah ngasih India 13 medali emas, 3 medali perak, dan 3 medali perunggu di banyak turnamen, termasuk di Olimpiade, tapi tetap orang-orangnya dia ini masih didiskriminasi. Terus yang keren lagi nih dari wilayah Timur Laut ini adalah salah satu negara bagiannya, Sikkim, dia nih dinobatkan sama FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, sebagai negara bagian yang 100% organik. Ngalahin 51 nominasi dari seluruh dunia. Gila. Itu yang diskriminatif tuh nggak tahu fakta-fakta ini apa gimana ya. Tapi kalau ngelihat kelebihan mereka ini, menurut lu gimana? Apakah sebaiknya orang-orang India Timur Laut ini ngerantau keluar aja ke mainland misalnya buat dapat penghidupan yang lebih layak? Atau sebenarnya mending mereka maksimalin potensi yang ada di tanah mereka sendiri? Silakan komen. Mainlanders Indian puite bula thu cha du te ineyem In tuca tu kan misau tiang hen in lungrol tak hen in omila hai tuma hi nen sang la wilen tuktang vek kan ni wang hen in lungrol tak hen in ceng sai lakatu. Oke, sekian dari Baguging kali ini tentang kenapa orang-orang India Timur Laut tuh nggak kelihatan India, malah lebih kelihatan kayak orang-orang Asia. Jadi itu penjelasannya ya. Dan semoga dari sini kita bisa belajar buat nggak jadi orang-orang yang diskriminatif lah. Karena masing-masing orang, masing-masing wilayah di dunia kan punya plus minusnya sendiri-sendiri. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.